Harta, wanita, dan tahta. Tiga hal menjadi komponen kehidupan manusia, umat manusia. Saya ingin bahas kali ini ada tiga komponen itu adalah sekali. Jadi gini intinya, semua orang itu pasti ada tiga komponen dalam dirinya keinginan. Di siapa yang nggak mau harta, siapa yang nggak mau wanita. Nah berhubung ini saya laki-laki maka ini saya kaji dari sudut pandang laki-laki. Yang perempuan saya nggak pernah jadi perempuan, jadi biar dari sudut perempuan menyesuaikan. Jadi harta, wanita, dan tahta. Semua laki-laki menginginkan harta, menginginkan wanita, menginginkan tahta. Tetapi tidak semuanya dominan. Jadi ada tiga hal ini yang dominan. Jadi ya semuanya ingin kan, semuanya mau tiga hal itu. Kalau bisa ada semua. Tapi ada satu atau dua faktor yang dominan. Ada orang itu lebih dominan kepada hartanya. Jadi pokoknya cari harta yang banyak-banyak. Jadi kadang-kadang istrinya nggak terlalu cantik nggak apa-apa gitu loh. Jadi nggak terlalu cantik pokoknya perempuan gitu dan kaya misalkan gitu, maaf. Artinya pokoknya gitu aja. Jadi dominan di hartanya cukup, kebahagiaan dia pokoknya kaya, artinya mapan sudah cukup. Nggak terlalu butuh istri yang cantik atau nggak terlalu kedudukan jadi oh ini jadi kepala desa, ini jadi camat, ini jadi bupati, nggak terlalu begitu. Ada orang itu yang dominannya di perempuan, di kecantikan. Orang itu kalau cari pasangan hidup itu wis nggak kaya gak apa, yang penting cantik sudah. Pendidikan nggak tinggi gak apa, yang penting cantik. Jadi kecantikan menjadi nomor satu. Jadi memang itu kebahagiaan itu tentang kecantikan. Jadi itu kalau kelemahan dan itu di situ. Kemudian ada orangnya itu di tahta, jadi jabatan, jadi gila jabatan kan misalnya. Ya nggak sampai gila lah. Orang itu suka diorganisasi, suka jadi pengurus ini, suka ngurusi ini, aktivis lah kan. Jadi dia itu sampai melupakan cari uang. Jadi pokoknya di masyarakat itu aktif di tahtanya. Jadi pokoknya ingin dipandang orang karena dia punya posisi tertentu begitu. Istri gak cantik-cantik gak apa-apa, yang penting dia punya posisi kan. Biasanya gitu tahtanya yang di politikus ya, suka politik. Nah, tiga hal ini bisa menjadi kekuatan menjadi kekuatan seseorang. Misalkan Anda suka harta, oke, silakan jadi pembisnis, cari harta yang sebanyak-banyaknya. Itu adalah kelebihan Anda. Jadi kelebihan orang itu ada di kecenderungannya. Pasti orang-orang model begini itu pintar cari uang. Jadi dia pasti pintar cari uang. Pokoknya ngolah uang itu biasanya awet, uang dipegang, kemudian pandai mencari daripada menghabiskan. Ini orang model begini. Itu adalah kekuatan Anda. Tapi jangan lupa, di balik kekuatan itu harta itu menjadi kekuatan Anda sekaligus menjadi kelemahan. Menjadi tamak, menjadi rakus, menjadi koruptor. Nah, menjadi koruptor kan harta satu kurang dua, dua kurang tiga, jadi kurang terus. Jadi ini berarti suka harta, jadi kecenderungannya jadi suka harta. Baik, itu menjadi sebuah kelebihan Anda karena Anda ada orang-orang yang pintar mencari harta biasanya. Sugihan, mudah kaya. Tetapi sekaligus itu menjadi biasanya bumerang. Jadi nggak tahu lah rumusnya hidup itu begitu. Itu menjadi kelebihan sekaligus menjadi kekurangan. Bahas yang kedua. Wanita. Jadi ada figur laki-laki sementing istrinya cantik gitu kan. Ya udah pokoknya perempuan. Jadi itu yang utama. Jadi istrinya cantik itu terlalu mendewakan kecantikan gitu. Enggak apa-apa. Ada kelebihan, jadi dia adalah romantis biasanya, romantis. Pokoknya orang-orang yang selalu penampilan ingin dikagumi wanita. Jadi kelebihan adalah kecantikan. Itu kelebihan dia nggak apa-apa, dia banyak disukai perempuan, dia jelas penampilan dari tutur kata biasanya lemah lembut, romantis biasanya. Itu kelebihan. Tapi menjadi kekurangan juga. Jadi banyak orang itu hancur gara-gara kecantikan itu menjadi racun. Istri yang cantik tapi berbahaya, dia dikucuri dana ya, akhirnya korupsi demi istrinya tadi, dia akhirnya korupsi, hancur kehidupannya gara-gara kecantikan. Jadi dia terlalu mendewakan tadi itu. Ya itulah yang contohnya nggak benar. Tahta, jadi banyak orang hobi di aktivis LSM kemudian menjadi jabatan-jabatan tertentu, tetapi banyak juga orang yang terpleset oleh jabatannya itu. Dia tidak bisa menjadi pemimpin yang amanah, akhirnya dia tertangkap korupsi juga, nyeleweng ya.
Itu ya, jadi 3 hal, harta, wanita, dan tahta. Setiap orang punya ini, tetapi pahami dirimu bahwa kamu yang dominan mana. Jadi ya kalau bisa semuanya kita raih kan gitu. Tapi kan ya enggak lah, paling 2 biasanya orang, enggak tiga-tiganya itu semuanya dikopas aja enggak bisa. Jadi ada orang itu ya gitu. Itu ya, jadi 3 harta, wanita, dan tahta ini kita harus pandai-pandai menyetirnya. Jadi kita ya dominan yang mana biasanya. Nah, kalau harta oke, harta banyak, kena semua nanti. Kelebihan kita adalah mencari harta dan kesukaan kita di situ. Cari harta sebanyak-banyaknya. Perempuan cantik bisa diraih dengan harta. Ya maksud piye dalam catatan ya. Artinya kan kalau kamu kaya kan cari orang cantik kan lebih mudah dibanding yang tidak kaya. Walaupun itu bukan rumus jaminan ya. Kemudian untuk menjadi tahta, untuk menjual jabatan, ya orang kaya ya gampang. Jadi kepala desa, jadi camat, jadi bupati lah, jadi presiden. Kalau kaya raya kan ada punya kesempatan itu. Jadi dimulai dari harta, meraih wanita, dan meraih tahta. Oke, yang kecenderungan di wanitanya romantis, yang necis, pokoknya selalu ingin dikagumi para perempuan. Apa ada romantis? Cari istri yang cantik. Nggak kaya nggak apa-apa, nggak pinter nggak apa-apa. Pinter dalam catatan loh ya, mungkin nggak pendidikan tinggi lah. Yang pinter, padahal pendidikan tinggi juga belum tentu pinter. Mengerti itu maksudnya ya, tapi kan ya, peluangnya lebih banyak. Terus pokoknya cantik, cari istri yang cantik, hidup bahagia, yang tenang, nikmati, maksudnya bahagiaan bersama istrimu yang cantik itu, karena kamu adalah mengedepankan kecantikan. Ya udah, kalau nah karena istrimu cantik, hatimu tenang, bekerja yang giat, raih mimpi, karena keluargamu bahagia, kamu tinggal meraih mimpi. Jadi karena sudah istrinya cantik dan nurut, bisa diatur, jadi rumah tangganya tenang. Akhirnya kamu bisa meraih cita-citamu, tenang mergawi nih, jadi kerjanya tenang, bisa meraih mimpi di luaran sana. Jadi bermodalkan kecantikan, semua halangan bisa kau lewati karena hatimu kuat, di rumahnya kuat, tenang karena istrinya cantik, menghiburmu setiap saat kan gitu. Jadi bahagia terus. Jadi akhirnya orang itu biasanya hebat, bisa menjadi hebat. Jadi tergantung istri di rumahnya. Tetapi bisa menjadi bumerang juga tadi itu kan ya. Jadi bumerang apabila bosan sama istrinya, cari ya kecantikan di luar lagi. Itu jadi selingkuh, nyeleweng. Nah, ini jadi masalah. Ini jadi biasanya kan terbentur itu juga. Jadi akhirnya dari kelebihan tadi bisa berbalik menjadi sebuah kekurangan. Nah, ternyata ada catatan orang romantis itu peluang selingkuhnya lebih banyak katanya. Nah itu kelebihan kan romantis, tapi kan malah orang yang banyak selingkuh itu yang malah romantis itu. Orang yang dingin nggak pernah ngurus perempuan. Ya iya dingin sama istrinya, dingin apalagi sama orang kan gitu. Yang romantis itu bahaya. Awas dengan catatan. Ini ilmu loh ya. Ilmu ilmiah ini. Secara psikologi katanya. Ya logikanya jelas toh. Sama istrinya aja dingin gak romantis, sama pasangannya kok masuk mau gait orang lain. Yang romantis itu yang berbahaya. Tapi harus punya komitmen bagi yang romantis. Jadi saya tidak menyalahkan. Itu ya. Maaf konsepnya agak gelap, biar intinya harta bisa kaya, bisa sukses dengan harta, tapi biasanya kita bisa hancur juga dengan harta itu. Kemudian kita kecantikan berlebihan, kita bisa hancur dengan itu. Tahta juga sama ya. Tahta. Jadi gara-gara itu akhirnya kita bisa terpleset karena oh iya maaf, kembali ke awal lagi. Jadi dengan tiga hal itu ada bisa meraih semuanya gitu loh. Orang yang kaya bisa meraih istri yang cantik, bisa meraih tahta orang kaya. Kemudian orang yang istrinya cantik tadi itu karena tenang pikirannya, jadi dia berprestasi, gajinya tinggi, punya uang banyak kan begitu. Kemudian ya karena uangnya sudah banyak juga bisa menjadi pejabat juga, menjadi tahta, menjadi tokoh juga ya. Dan yang terakhir tahta ya, dari awal dia memang suka aktivis, suka ngurusi orang, jadi pemimpin kan gitu di LSM. Kemudian dia punya posisi yang keren. Nah kalau posisinya keren ya otomatis gajinya tinggi, dapat uang juga. Kemudian otomatis karena terkenal ya, istrinya juga bisa cari istri yang cantik juga. Oke dah. Jadi satu yang dominan dalam dirimu, kemudian jika kamu bisa mengembangkan maka yang dua kena. Jadi satu, kaji dalam dirimu mana yang potensi kamu kembangkan dalam dirimu. Harta dulu dan biar wanita dan tahta kena. Wanita dulu diamankan
biar harta dan tahta kena, atau tahta dulu diraih diamankan biar harta dan wanita juga kena. Itu adalah sebuah konsep kesempurnaan. Itu aja, semoga bermanfaat. Harta, wanita, dan tahta, waspadalah. Tiga hal itu adalah kunci kesuksesanmu, dan ketiga hal itu juga kunci kehancuranmu dimulai. Waspadalah, waspadalah. Demikian, semoga bermanfaat.